Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 2, perilaku individu dan nilai. Pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan adat istiadat, dan budaya serta lingkungan di mana individu berada. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi, dan sebaiknya semakin buruk kualitas lingkungan individu sehari-hari, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula. Hasil penelitian Nugul menyimpulkan ada pengaruh yang positif antara lingkungan dan perilaku manusia. Demikian juga dengan hasil penelitian Hapsari dan Pradono dan Gea. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Thoha menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang dengan lingkungannya. Octaviana mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Octaviana. Yang tiga, Notoatmodijo menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, Wawan memberikan arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Cass dan Rosewing mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologi, dan psikologis. Cass dan Rosewing. Dari pengertian yang diajukan pada ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Yang B, pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dan perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Thoha menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dan didefinisi. Perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Robin menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografi sebagai usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemudian kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Thoha menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya.
Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Sophia dan Gimiwa mendefinisikan perilaku individu sebagai suatu yang dikerjakan seorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gedung, dan lain sebagainya. Yang keempat, Gibson et al. Menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, dan tindakan dari suatu sikap. Yang kelima, Notoat Mojo memberikan pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala suatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah suatu yang unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Utamingsih Badeni, menyatakan kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seorang dalam berbagai aspek sifat dan perilaku yang khas yang disampaikan seorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek ataupun peristiwa. Pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan arah pencapaian tujuan menuju wagito. Membentukkan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dan pengertian, insting, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Selanjutnya, Mojo menyatakan ada dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sama faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai-nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Chicken dan Stagor mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang dilakukan dan tidak disukai. Sophia dan Gimiwa merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku atau keadaan akhir dan ekstensi yang khas, lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir ekstensi yang berlawan atau kebaliknya. Coleman menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seorang tentang suatu barang, tujuan, pembuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. Wicalsono mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada suatu hal. Nilai dari membantu kita menyadari, mengikuti, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya, serta
peranan dan kegunaannya bagi kehidupan. Muslik, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Caitip, member, arti nilai sebagai suatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menunjukkan pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Hoda menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dan nilai sebagai berikut. Suatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seorang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.